Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D akan melakukan sebuah wawancara. Saya, Ahmad Tuwais Fatur Ramadan, akan menjadi seorang pewawancara. Absen saya 3. Dan saya Muhammad Riza Tania Akbar, nomor absen 24 dari kelas 9D. Saya sebagai perekam. Wawancara yang akan kami lakukan memiliki tema peran literasi bagi siswa madrasah. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya. Di sini kami akan menanyakan narasumber kami pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, sebelum wawancara dimulai, dimohon ibu narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Uli Nur Purwaningtyas. Di sini saya sebagai guru matematika yang menjadi narasumber dari kelompok ini. Pertanyaan kedua, menurut ibu apa itu pengertian dari literasi? Oke, literasi adalah kemampuan seseorang membaca, menulis, dan dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai apa informasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, menurut ibu apa perbedaan dari literasi membaca dan literasi digital? Oke, kalau literasi membaca itu kemampuan memahami isi dalam suatu teks, bisa jadi puisi, artikel, cerita gitu. Tetapi kalau misalnya kita literasi teknologi itu tentang teknologi, berarti menggunakan teknologi itu seperti komputer, handphone. Nah, untuk apa? Untuk mencari suatu informasi baik secara online maupun enggak, itu bisa menggunakan teknologi. Berarti menggunakan sebuah alat digital untuk melakukan literasi ya Bu? Ya, menggunakan alat digital untuk mencari informasi, lebih tepatnya bisa menggunakan komputer, laptop, HP, nggak bisa tablet ya. Baik, oke. Pertanyaan keempat, berdasarkan pemahaman dari ibu sendiri, apa tujuan dari literasi? Oke, jelas. Kalau literasi itu membantu siswa untuk berpikir kritis ya, tentunya apalagi di mata pelajaran tertentu itu kan diperlukan untuk kemampuan untuk berpikir kritis. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, gitu. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana literasi ini bisa sangat berdampak kepada siswa dan siswi madrasah ini? Oke, bisa sangat berdampak kepada siswa-siswi ini ketika misalnya ada kegiatan yang mendukung siswa. Misalnya kalau saya ketahui di sini itu ada resensi ya. Resensi itu merupakan salah satu bentuk literasi membaca dan menulis yang dapat dilakukan oleh siswa yang dilakukan setiap hari Jumat kalau tidak salah ya, secara bergilir dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian di setiap kelas itu ada pojok membaca ya. Yeah. Nah, di mana itu ada beberapa buku pengetahuan tentunya yang bisa membantu siswa untuk literasi membaca, bisa menggunakan itu kayak lanjutin kan? Ulangi lagi lanjut. Pertanyaan kelima, bagaimana literasi bisa sangat berdampak pada siswa dan siswi madrasah? Oke, literasi dapat berdampak kepada siswa itu ketika siswa itu literasi membantu siswa menjadi lebih mudah memahami pelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir, serta menumbuhkan rasa ingin tahu dan percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya dalam soal matematika itu kan tidak hanya soal dilakukan secara langsung, misalnya X plus Y sama dengan berapa, tetapi bisa diaplikasikan dalam soal cerita. Nah, itu dapat menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis. Itu salah satu contohnya manfaat literasi membaca di mapel matematika. Literasi membaca di Oke, mari kita lanjutkan nomor 6. Kalau dari yang ibu ketahui, apa saja bentuk literasi yang sudah dilaksanakan di madrasah ini? Oke, yang saya ketahui literasi yang sudah dilaksanakan di madrasah ini kan di sini kan literasi membaca itu bentuknya kan banyak. Ada literasi membaca menulis,
ada literasi numerasi yang berupa angka dan berhitung, literasi sains atau ilmu pengetahuan, literasi digital, literasi finansial tentang keuangan, literasi budaya dan keluargaan. Nah, yang saya ketahui itu bentuk dari literasi yang ada di madrasah ini ada resensi, yaitu membuat ringkasan yang dilakukan oleh kelas 7, 8, 9 itu pada hari Jumat secara bergilir ya tentunya. Nah, itu setiap siswa diminta untuk membuat rangkuman yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru saat pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Nah, kemudian ada pojok membaca. Nah, harapannya itu kan pojok membaca itu kan bisa membantu siswa ya untuk literasi membaca, tetapi nyatanya saya pernah ada yang ngomong kalau misalnya pojok membacanya itu kayak kurang aktif ya, jadi perlu apa ya, perlu kesadaran diri di siswa setiap kelas itu adanya pojok membaca itu bisa diaktifkan. Dalam artian ada yang bilang, Bu, ternyata pojok membaca itu tambah dibuat anak-anak lemparan, nggak tahu lemparan apa, kayak buku dilemparin atau gimana, intinya kayak masih kurang aktif gitu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Kemudian bagaimana madrasah dapat mendukung kegiatan literasi ini? Madrasah dapat mendukung adanya literasi ini dengan cara menyediakan waktu membaca setiap hari, mungkin 5 atau 10 menit sebelum pembelajaran. Untuk bacaannya bisa ditentukan oleh Bapak Ibu guru atau ada kesepakatan ya mengenai yang intinya ada manfaatnya. Jadi 5 sampai 10 menit itu kegiatan itu. Kemudian mau nambah koleksi buku di perpustakaan atau di pojok membaca itu. Jadi tidak hanya untuk pajangan atau hanya untuk memperindah kelas, tapi diaktifkan gitu. Jadi bisa menambahkan koleksi buku apa gitu. Misalnya ada yang banyak menyimpan atau koleksi buku yang kurang berguna ya, maksudnya jarang dipakai di rumah ya misalnya. Nah, itu bisa dibawa ke sekolahan, ditata dengan rapi dan diaktifkan seperti itu. Kemudian bisa mengadakan lomba menulis atau membaca puisi. Jelas ya, saya pernah juga tahu kalau misalnya di setiap sekolah ada lomba-lomba puisi itu kan ketika ada acara 17 Agustus. Nah, itu termasuk kita sudah melaksanakan lah itu ya, sedikitnya kan sudah melaksanakan membaca puisi, menulis puisi seperti itu kan. Kemudian menggunakan teknologi untuk belajar yang menyenangkan. Nah, itu termasuk pemanfaatan literasi di bidang digital. Jadi tidak melulu pembelajaran itu tidak memperbolehkan menggunakan HP, tetapi ada saatnya Bapak Ibu guru itu menggunakan adanya manfaat digital gitu. Berdasarkan pendapat Ibu, mengapa Ibu berpendapat seperti itu? Ya, karena kegiatan literasi itu kan rutin kita lakukan ya. Tidak apa ya, kayak kita itu pasti bertemu dengan adanya literasi. Misalnya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan banyak soal yang berbentuk literasi. Nah, itu melatih kita untuk berpikir kritis juga kan. Nah, itu termasuk apa ya? Alasan mengapa adanya literasi dan apa itu manfaatnya juga kita adanya literasi itu. Nah, kemudian siswa dapat terbiasa membaca, berpikir kritis serta memiliki pengetahuan yang jelas-jelas. Kalau misalnya kita banyak menyelesaikan masalah yang membuat kita berpikir keras ya, misalnya soal IPA, soal matematika, soal bahasa Inggris, nah yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi, maka kita akan terlatih untuk berpikir kritis. Jadi sering kita jumpai juga seperti itu. Oke, baik. Nomor 9, bila seperti itu, apa manfaat dari literasi? Oke, manfaatnya jelas, yaitu pertama kita dapat membantu memahami pelajaran dengan baik ya. Ketika kita bisa memahami soal ini seperti apa cara penyelesaiannya, maka kita sudah mendapatkan manfaatnya dari literasi, yaitu memahami pelajaran dengan baik. Kedua, kita dapat melatih cara berpikir logis dan kritis. Jelas, semakin tinggi bentuk soalnya, maka kita akan terlatih untuk berpikir secara logis dan kritis. Yang ketiga, kita dapat memperluas wawasan. Jelas, kita akan bertemu dengan bermacam-macam bentuk soal dengan cara penyelesaian yang berbeda. Kemudian, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, itu salah satu manfaat kita belajar literasi. Kemudian membentuk pribadi yang cerdas dan bijak. Jelas, kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik, logis dan kritis, maka kita termasuk salah satu orang yang bisa menyelesaikan dengan cerdas dan bijak.
bagaimana kita mengambil suatu keputusan, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik. Seperti itu. Dari Ibu sering menggunakan kata berpikir kritis. Bisakah Ibu menjelaskan apa itu berpikir kritis? Oke, berpikir kritis. Berpikir kritis itu di mana tingkat penyelesaiannya itu kayak apa ya? Lebih ke bisa bernalar, bisa ke logika. Jadi nggak semua kita menyelesaikan masalah itu langsung ada penyelesaian. Biasanya itu kayak misalnya saya mengaplikasikan di soal matematika aja ya. Jadi kalau berpikir kritis itu misalnya ada suatu soal. Nah, di soal itu soal aljabar. Nah, itu sebelum kita menyelesaikan soal aljabar itu pasti ada apa yang diketahui, apa yang ditanya jelas. Semua pasti seperti itu ya. Apalagi soal cerita kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, cara kita mengidentifikasi itu berarti kita bisa menerapkan apa berpikir kritis kayak ini x-nya, ini x1, x2, x3, ini variabelnya, ini koefisiennya. Nah, itu kita bisa tahu itu dengan memanfaatkan berpikir kritis itu bisa membedakan mana yang ini mana yang itu seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana harapan Ibu tentang literasi di lingkungan madrasah khususnya terhadap siswa madrasah? Oke, jelas harapannya semoga siswa itu gemar membaca. Namanya literasi harus banyak-banyak membaca dan membaca itu penting. Kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu informasi yang ada. Karena apa? Penyelesaian masalah pun terkadang tidak informasinya tidak ada di itu semua. Tetapi ada yang di luar, yang tersirat istilahnya, tidak tertulis. Nah, seperti itu. Harapannya seperti itu. Kemudian kita dapat aktif mencari pengetahuan. Jadi tidak melulu mencari dari buku, tapi bisa kita memanfaatkan teknologi. Kita menggunakan internet, Google, apalagi sekarang banyak AI ya kan, banyak AI. Jadi siswa itu dengan mudah, meskipun tidak mau belajar setiap hari, kalau AI tinggal klik foto langsung keluar semuanya. Tetapi kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik, maka tidak melulu hanya menunjukkan tugas melalui dengan bantuan AI, tapi bisa menerapkan dalam diri sendiri bahwa dengan bantuan AI ini mempermudah saya untuk menyelesaikan masalah. Berarti kalau ada apa-apa itu jangan diambil secara mentah-mentah udah selesai dengan bantuan AI, tapi enggak, jangan seperti itu, tapi dipahami konsepnya. Barangkali di AI itu ada konsep yang lebih baik, lebih cepat, mudah dipahami seperti itu. Kemudian dapat menggunakan informasi dengan bijak baik dari buku maupun internet agar menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Jadi tidak hanya kita pintar, cerdas, tapi kita juga harus berkarakter. Dalam artian kita itu di madrasah ya, lingkungan madrasah ya, akhlak itu penting kan. Percuma kalau kita nilainya bagus tapi akhlaknya nol gitu kan. Jadi kita harus kita harus seimbang dalam artian akademik oke, non akademik oke, akhlak juga oke. Misalnya kita ketemu bapak ibu guru, apalagi yang pernah memberi kita ilmu pengetahuan ya, kita bisa misalnya dengan senyum atau dengan menyapa salam. Dan itu semua sudah menutup daftar pertanyaan dari kami. Sekian dari kami tim wawancara. Terima kasih Bu Ulin sudah dijawab. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara. Setelah kami mendiskusikan bersama tentang jawaban narasumber, kami telah menyimpulkan wawancara kami sebagai berikut. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis mengenai informasi yang didapatkan sehari-hari. Literasi digital dilakukan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer dan sebagainya untuk mencari informasi. Literasi bertujuan untuk membantu siswa berpikir sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, literasi sangat berdampak pada siswa karena literasi meningkatkan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa baik dalam pelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Nah, literasi memiliki banyak manfaat. Literasi dapat mempermudah siswa memahami pelajaran, melatih siswa untuk berpikir logis dan kritis, memperluas wawasan dan pengetahuan siswa, serta masih banyak lagi. Berpikir kritis adalah kemampuan siswa dapat
dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis berdasarkan pengetahuan milik siswa tersebut, sehingga berpikir kritis sangat penting dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan kegiatan literasi di madrasah tergolong kurang efektif, sehingga tercetus sebuah gagasan seperti kegiatan literasi 5-10 menit sebelum pelajaran, memperbarui koleksi buku madrasah, dan mengadakan lomba atau kompetisi yang mengasah kemampuan literasi.